cuma naik ojek, kalian bisa menikmati lautan awan seperti ini. Selamat datang di Bukit Rimpak. Ini adalah episode Mencintai Indonesia. Mencintai dengan cara berbeda. Ikuti terus perjalanan kita, karena di akhir video akan ada hal penting yang harus diperhatikan sebelum kalian datang ke Bukit Rimpak. Perjalanan dimulai dari Brebes bagian Pantura sekitar jam 12 siang. Dengan estimasi jarak sekitar 60 km dari titik berangkat. Ini pertama kalinya kita ke Bukit Rimpak, jadi kita harus pakai Google Maps. Di awal perjalanan semuanya lancar. Alhamdulillah cuaca lagi panas-panasnya. Berharap cuaca cerah juga sampai sore, biar dapat sunset cantik di atas bukit. Masuk ke daerah perbukitan, jalan mulai menanjak. Sedikit lebih ekstrim daripada jalur ke objek wisata Guci. Di beberapa titik juga ada bekas longsor dan pasti ada jalan berlubang. Sepanjang jalan, aku nggak berhenti mengagumi cantiknya negeri ini. Kanan kiri ditumbuhi pohon yang rindang. Meski jalan sangat menantang, tapi aku senang. Setelah hampir 2 jam, alhamdulillah kita sampai di perumahan warga. Sekarang udah jam 2 siang, alhamdulillah udah sampai di masjid, Masjid Besar Darussalam kayaknya, di Sawangan Sigendong, Bumi Jawa. Dan tadi perjalanannya sekitar ya kira-kira 2 jam sih. Dan ini parkirnya tuh di depan rumah warga. Tadi ditawarin juga sama bapaknya buat naik ojek, naik motor ke sana ke pos 3. Harganya dari sini ke pos 3 tuh sekitar 45.000 per orang. Jadi karena ini udah jam 2 juga, dan panas banget, dan mungkin aku nggak tahu kalau aku kuat atau enggak. Setelah mempertimbangkan banyak hal, demi menghemat waktu dan aku juga sadar diri dengan kapasitas fisik aku yang lemah ini, akhirnya kita ke atas naik ojek dengan harga 45.000 per orang dari parkiran sampai pos 3. Oh iya, tadi nggak ke video pas di loket. Untuk harga tiket masuknya cuma 10.000 per orang. Perjalanan naik ojek dari bawah sampai pos 3 sekitar 15 sampai 20 menit. Aku juga sempat ngobrol sama bapaknya selama di perjalanan. Berarti mulai rame udah dari kapan Pak ini Pak? Paling dari bulan yang lalu, Pak. Oh, berarti kurang dari setahun ya? Tahun. Oh. Makanya lebaran setahun. Oh. Lebaran. Tapi kalau di sini pertaniannya apa aja Pak? Ini kentang sama kol. Kentang, kol, Daun. bawang daun. Ya, ada Berarti ini masih masuknya Brebes? Tegal, Pak. Oh, Tegal. Yang paling ujung ini, Pak. Ini masuknya Tegal ujung. Bisa niki kata niku tanaman pada niku kering, Pak. Oh, sih pripun? Boten hujan. Oh, udannya kurang ya? Ya, kekurangan air. Oh. Kalau yang udah kayak gini kan tadinya udah kenal air. Jadi Iya. bisa hidup. Oh. Nggak tumbuh gitu. Tapi kalau yang nggak kena air kan nggak tumbuh. Oh. Tapi di sini ada teh juga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada di itu kali gua, Pak. Oh, iya iya. Tapi
Bukit Rimpak sendiri terletak di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tingginya sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut, tepat di lereng Gunung Slamet. Di atas Bukit Rimpak juga ada tempat camping loh. Buat kalian yang suka camping, boleh dicoba nih. Kalau kalian lapar, di atas sini juga ada warung. Ini aku pesan mendoan buat isi kekosongan hati. Perut maksudnya. Sekitar jam 4 sore, kabut mulai turun. Rasanya kayak di universe lain gitu loh. Sempat kepikiran kalau mungkin gak bakal dapet sunset cantik. Tapi dari info warga Tok yang aku dapet, lautan awannya tuh muncul sekitar jam 5 sore. Jadi aku sabar nungguin. Dan setelah sabar menanti, akhirnya bisa lihat lautan awan buat pertama kali. Masya Allah, cantik banget. Selamat menikmati pemandangan Bukit Rimpak ya. Di awal video, aku bilang kalau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kesini. Pertama, jangan sepelekan tempat ini ya. Meskipun namanya bukit, tapi buat kesini perlu latihan dan olahraga yang cukup. Kedua, selain fisik, perlengkapan lain juga perlu diperhatikan. Ini kesalahan aku yang fatal banget sih. Karena aku pikir ini cuma bukit, aku nggak pakai baju dan sepatu yang proper. Jangan lakuin kesalahan ini ya teman-teman. Harus bawa peralatan yang sekiranya membantu kalian waktu mendaki. Yang ketiga, cuaca setelah matahari terbenam itu cukup dingin. Buat yang nggak kuat dingin, bawa jaket dan sarung tangan atau apapun yang biasa kalian pakai buat menghangatkan diri. Keempat, jangan paksain diri buat mendaki kalau kalian gak kuat ya. Kalian tahu kapasitas masing-masing. Kalau sekiranya gak sanggup, langsung cari ojek aja. Kelima, jalan ke Bukit Rimpak gak mudah, tapi gak susah. Ekstrim, tapi gak ekstrim banget. Tapi harus tetap cek kondisi kendaraan masing-masing ya. Dan yang terakhir, buat yang naik mobil, pastikan isi bensin cukup buat pulang pergi, karena pom bensin besar cuma ada di Tuwel. Oh ya, ini aku sempat wawancara beberapa driver ojek yang ada di Bukit Rimpak. Mau denger nggak? Duduk sama Bapak siapa nih yang pertama? Muhaimin. Terus Sudoyo, Sudoyo dan Bapak Aditya. panggilannya Pak Bang Adit. John. Bang John, oke. Ini Bapak asli sini ya? Asli. Asli sini. Oh, dan udah berapa lama Pak berprofesi sebagai tukang ojek di sini? Masing-masing mau. Oh, iya Bapak. Kalau saya sih sebenarnya udah lama, lama. ya cuman kalau gojek di sini itu kan dulunya sih ojek sayur dulunya. Sekarang pindah profesi jadi ojek orang gitu. Iya. Berarti dulunya ojek sayur dan sekarang ganti profesi ya karena ada turis juga ya. Iya. Kalau Bapak udah berapa lama Pak? Sekitar kisaran untuk deliver ya udah 9 bulan. 9 bulan. Iya. Berarti dari awal-awal ya Pak? Iya. Dari awal-awal rame ini udah gitu, langsung ya. Potensi ini gitu ya Pak ya. Iya. Wah, mantap. Kalau Bang John berapa lama? Udah berapa lama? Sama, kalau saya awal bukannya Rimpak ya. Wisata hiking Rimpak saya mulai start gojek. Oh gitu. Ya, Tapi sebelumnya profesinya apa Pak? sama kita petani, terus kita ojek sayur juga. Tapi sebagai warga lokal nih Pak, gimana sih Pak pendapat Bapak tentang antusiasnya turis yang datang ke sini? Apakah seneng gitu? Oh, ada turis nih, berarti kan ekonomi jalan, atau lah ini turis nyampah apa gitu, gimana menurut Bapak nih? Oke, Siapa dulu? alhamdulillah. Oh ya. Semenjak adanya wisata Bukit Rimpak ya, kita tidak bisa pungkiri banyak warga yang terbantu ya dari adanya wisata Bukit Rimpak. Contoh kayak kita yang dulunya misalnya bingung mau
pasti ada kemasukan. Walaupun itu berapa pasti ada. Gitu. Untuk masyarakat sekitar yang kayak di wilayah BC yang pada dagang, kayak yang dagang di sini, insya Allah tetap ada kemasukan. Itu manfaatnya dari wisata Bukit Rimpak, positifnya. Iya, iya. Kalau menurut Bapak gimana? Ya seperti itulah. Ya sama-sama lah. Sama gitu. Ya, ada sukanya kayak gitu. Ya banyak sukanya daripada nggak sukanya gitu. Nah, dikarenakan jadi ada kemasukan, ada potensi gitu. Iya, iya. Ya, kita kan semua kan satu profesi gitu. Jadi kan pemikiran itu sama gitu. Iya, iya, iya. Dan harapannya apa Pak? Kedepannya gimana untuk wisata ini? Ya kepengennya sih ada kemajuan ya, ada kemajuan itu enggak Lebih tertata, iya gitu kepengennya wisatanya, begitu. Semoga ada perkembangan. Iya. atau bisa jadi lanjut, bisa jadi jangka panjang ya untuk Bukit Rimpak, ya, karena ya karena manfaatnya itu emang ada ya, untuk warga, untuk kita sebagai yang profesinya sebagai ojek, memang ada manfaatnya. Dan harapan Bapak ini fasilitas apa yang perlu diperbaiki di sini, di tempat wisata ini? Terutama sih kalau pribadi saya itu jalan. Jalan ya? Terutama Ya. karena untuk satu pengunjung biar lebih aman dan nyaman ya, karena udah tahu treknya sempit, kita berpapasan juga yang sering takutnya yang kayak pengunjung minggir dengan refleks jatuh dan sebagainya, itu emang berisiko, kita juga sama-sama nggak enak. Iya, iya. Terutama jalan sih. Jalan ya. Jadi pengennya jalannya di kayak di Iya. aspal Benerin, atau kayak di apa, dicor, paving gitu ya? iya. Oh, dicor ya. Dilebarin gitu kan biar enak gitu. Iya. Bisa tepasan enak gitu. Yang hiking itu jalurnya sendiri, Oh, yang iya, motor iya. itu sendiri, itu pengennya dari kami. Ya semoga bisa di masa depan bisa ada Amin. pembangunan lah. Iya. Setelah matahari terbenam, kita beranjak pulang. Awalnya aku mau coba jalan. Pas tukang ojek nawarin, aku tolak karena pengen nyobain jalan aja. Tapi karena jalannya yang gelap dan tanah yang licin, dan sepatu aku yang gak proper, aku jatuh terpeleset 2 kali. Akhirnya aku menyerah di pos 2 dan naik ojek. Dengan demikian, episode Mencintai Indonesia kali ini selesai. Meskipun ada banyak hal yang mau aku keluhkan, tapi ada lebih banyak hal lain yang harus aku syukuri karena tinggal di Indonesia. Sampai jumpa di episode Mencintai Indonesia berikutnya. Mencintai dengan cara berbeda.